percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita sekalian. Kita yakin, kita percaya bahwa firman-Nya memberikan pengaruh, memberikan kuasa. Bahkan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya bisa terjadi buat kita sekalian. Yang penting saudara dan saya benar-benar membuka hati kita untuk Tuhan malam hari ini. Saudara, saya ajak kita semua untuk pejamkan mata sejenak. Tutup mata kita di hadirat Tuhan. Tidak usah lihat di samping kiri kanan, tidak usah lihat ke kami yang ada di depan, tetapi biarkanlah hati Bapak Mama Saudara semua tertuju kepada Tuhan. Matamu tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan menyatakan firman-Nya buat kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan dapati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau luar biasa di tempat ini. Kami yakin Engkau berfirman buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maha kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja dan sayang-Mu. Dan sayang-Mu, amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kami percaya bahwa Tuhan malam hari ini Engkau berkarya di tempat ini. Malam hari ini kekuatan kuasa-Mu dinyatakan. Biarlah Tuhan kami semua yang berserah, yang meminta pertolongan daripada Tuhan, nyata atas setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, Engkau berkarya dan Engkau nyata buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan.
dan kami semua yang telah siap untuk mendengarkan firman yang berkuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bersyukur bisa malam ini hadir kembali di tempat ini. Kurang lebih 4 tahun yang lalu saya pernah datang ke tempat ini juga, di gereja ini, saudaraku, bersama dengan mahasiswa Unkris. Ya, saya lupa mereka fakultas mana ya, bikin program pelayanan di tempat ini, dan KPI juga. Dan malam itu saya ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Malam itu saya datang, saudara yang diberkati Tuhan, agak sedikit beda karena musim hujan, sehingga saya tidak bisa lewat kali itu dengan mobil. Jadi mobil saya parkir di sebelah, lalu saudara saya langgar kali. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, saya punya pikir langgar kali itu air pendek ya. Saudara, ternyata waktu itu air cukup dalam ya. Saudaraku, dan saya waktu itu pakai celana jeans karena bersama dengan mahasiswa. Jadi saya pakai celana jeans yang ketat. Sekarang sampai di situ mau karmana, mau hela naik sone bisa. Subuka sepatu, subuka kaos kaki, tetapi hela naik celana kaki botol. Jadi saudara sudah bisa. Akhirnya saudara mau tidak mau saya langgar pakai itu celana. Dan malam itu saya khotbah setengah basah, setengah kering. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Dan itu pengalaman yang menarik saudaraku. Dan bersyukur malam itu luar biasa Tuhan bekerja di tempat ini. Saudara, dan saya bisa kembali malam itu juga, karena saya ingat persis hari Sabtu juga saya khotbah di tempat ini seperti malam hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi tadi datang saya tanya, waktu muat beberapa jemaat dari atas, saya tanya, kali sekarang bisa langgar? Dia bilang, apa bisa, pick up bisa lewat. Saya bilang, kalau begitu nanti ada yang jadi kelinci percobaan, kamu lewat dahulu. Karena itu hari dia yakin air sampai di sini, nah, saudaraku. Jadi waktu saya lewat, wah ternyata betul kalinya tidak seperti dulu waktu saya datang. Airnya cukup deras, airnya cukup tinggi. Tapi hari ini saya bisa lewat dengan kendaraan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali malam ini bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati, pada malam hari ini saya ingin bicara tentang satu kebenaran, tema yang mungkin di telinga saudara ini agak sedikit tidak enak untuk saudara dengar. Tetapi mau tidak mau, ini kebenaran yang harus saya seberangkan. Ini firman Allah yang saudara kita perlu dengar baik-baik untuk mewaspadai kehidupan kita. Saya tidak sedang mau menuduh saudara, beta sone mau tuduh, tetapi ini beta hanya sampaikan kebenaran supaya botong waspada, botong hati-hati, botong jaga-jaga, supaya botong jangan seperti apa yang firman Tuhan peringatkan ini. Karena itu tema khotbah yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah jangan jadi Kristen KTP. Sama-sama dengan saya sebutkan tema ini. 1, 2, 3. Jangan jadi Kristen KTP. Yang di depan yang keras, di bawah beta belum dengar. Di bawah saja. 1, 2, 3 jemaat Tuhan. Belum keras. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang sudah punya KTP tolong angkat tangan. Yang ada KTP sekarang beta nanti saudara ada, angkat tangan yang punya KTP semua. Oke, baik, turun tangan. Saya mau tanya, di KTP saudara agamamu apa di sana? Kristen Pro. Itu dulu, sekarang hanya Kristen saja. Ya, kalau sekarang bikin KTP itu cuman Kristen. Kalau dulu Kristen Protestan, sekarang Kristen. Agama kita semua yang ada pada malam hari ini di KTP semuanya Kristen, benar?
Benar? Kalau tidak ada Kristen di situ berarti bahaya itu, kita perlu cek ulang. Tetapi saudara, saya yakin kita semua yang ada pada malam hari ini yang sudah berumur 17 tahun ke atas, yang punya identitas kependudukan, itu sudah pasti agamanya Kristen. Status bisa beda-beda. Ada yang sudah kawin, ada yang belum kawin. Saudara yang diberkati, pekerjaan bisa beda-beda. Ada ibu rumah tangga, ada swasta, ada PNS, ada petani, dan ada pendeta, ada yang lainnya pekerjaan. Berbeda-beda, tetapi agama semua kita yang ada pada malam hari ini, di KTP kita, identitas kependudukan kita di negara ini, semuanya pasti Kristen. Benar? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi tema khotbah saya dengar baik, kita tidak boleh jadi Kristen KTP. Karena kalau hanya cuma agama kita atau saudaraku data di kependudukan kita yang hanya Kristen, hidup kita tidak Kristen, itu berbahaya sekali. Karena Kristen KTP tidak akan masuk kerajaan Allah. Amin. Wih dong, amin kici sah. Amin. Bilang samping kiri kanan, di sorga tidak cek KTP. Anda mesti ingat itu. Jadi Anda ke sorga nanti, soalnya bisa bilang, lihat beta pun KTP Kristen, jadi beta bisa masuk sorga. KTP-mu hanya berlaku di Indonesia. KTP-mu hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku di sorga. Karena itu jangan jadi Kristen KTP. Kristen KTP tidak bisa membawa Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, hati-hati yo. Ini penting saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, nanti kelak ada begitu banyak orang kaget karena KTP-nya Kristen, tapi dia ada di neraka. Ada begitu banyak orang yang saudaraku kaget ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, karena ternyata Kristennya hanya berlaku di dunia, tidak berlaku di sorga. Karena selama ini dia cuma jadi Kristen KTP. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memberikan contoh yang sangat banyak tentang Kristen KTP. Saya berikan contoh di antaranya. Yudas Iskariot itu Kristen KTP. Saudara kenal Yudas Iskariot? Yang tidak kenal tolong angkat tangan supaya saya perkenalkan itu Yudas. Saudara, Yudas Iskariot saudara kenal? Amin. Kenal? Kenal? Itu Yudas Iskariot bukan asal dari Rocky. Dia juga bukan asal dari saudaraku Oil Puah. Dia juga bukan asal dari Tilo. Bukan. Ini Yudas Iskariot salah satu rasul, murid Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia ternyata adalah Kristen tempelan, Kristen KTP, identitasnya rasul, identitasnya murid Yesus. Tetapi sebenarnya dia tidak Kristen sejati. Karena itu dia bisa jual Yesus Kristus. Amin. Amin. Lihat samping kiri kanan punya muka. Bilang begini, lu punya muka ini tidak pengkhianat kayaknya. Atau ada muka pengkhianat di sini. Ya saudara, saya rasa Anda mesti hati-hati ya. Tetapi ingat baik-baik, saya selalu katakan, kalau Yudas Iskariot itu saja bisa menyerahkan Tuhan, apalagi saudara, ini rasul yang hari-hari ini jalan dengan Tuhan Yesus. Yesus di mana dia ada di situ. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus pelayanan, Yesus khotbah, dia ada di sekitaran Yesus. Tetapi saudaraku, dia terakhir, dia mengkhianati Tuhan. Ini membuktikan bahwa dia sebenarnya hanya identitasnya saja yang rasul, identitasnya saja yang murid Tuhan, identitasnya
sekali tidak Kristen. Saudara lihat ayat ini, Yohanes pasal 6. Tampilkan ayat yang bisa tampil ayat bisa akan tidak bisa. Oh, ini ayat tidak bisa tampil, baca sah. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 dan 71. Silakan. Yohanes 6 70 71. Boleh salah seorang singers atau boleh pegang mic supaya baca ayat. Yohanes 6 70 71. Injil Yohanes 6 ayat 70. Silakan. Yohanes 6 ayat yang ke-70. Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang dimaksud ini 12 rasul itu. Terus? Yang 12 ini. Ya, terus? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perhatikan. Seorang di antara 12 yang Tuhan pilih, itu satu itu setan. Itu satu itu iblis. Siapakah yang dimaksud ayat 71? Silakan. Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Yudas. Terus? Anak Simon Iskariot. Anak Simon Iskariot. Jadi saya tanya sekali lagi, Yudas itu rasul atau bukan? Jawab kencang. Yudas itu rasul atau bukan? Yudas itu murid Tuhan atau bukan? Murid Tuhan. Tapi sekarang saya tanya lagi, Yudas itu setan atau bukan? Berarti rasul sekaligus setan, ya. Saudara, murid Tuhan sekaligus setan. Berarti saudara yang diberkati Tuhan, ada orang Kristen juga sekalipun Kristen, tetapi sekalipun dia Kristen, dia juga sekaligus setan. Ada? Ada? Jangan bilang tidak ada. Rasul saya ada tadi. Berarti ada. Saudara diberkati. Kalau rasul saja bisa, dia sekaligus rasul, sekaligus setan, maka terlalu mungkin sekaligus pendeta, sekaligus setan. Bisa. Kalau pendeta bisa, maka terlalu mungkin majelis sekalipun sekaligus juga setan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau majelis bisa, maka guru par lebih bisa lah. Kalau guru par lebih bisa lah, maka jemaat lebih gampang lah. Kalau jemaat lebih gampang lah, koster gereja lebih mudah lah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan potong sampai hati, yo. Karena ini rasul, saya bisa rasul, saya bisa jadi setan. Saudara yang diberkati Tuhan, apalagi cuman motong yang sangat pernah ketemu Yesus muka dan mukanya. Apalagi motong yang saudaraku hanya lihat Yesus, ketemu bilang dia penggambar itu sudah. Ketemu sama ketemu dia, ketemu sama pernah dengar khotbah langsung juga. Nah, kalau yang dengar khotbah langsung sebisa, apalagi yang tidak dengar khotbah langsung, lebih mudah untuk jadi setan. Karena itu kita harus waspada supaya kita tidak jadi Kristen KTP, jemaat KTP, orang percaya KTP. Kita harus waspada. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau waspada. Ya, kalau Anda tidak waspada berat. Besok lusa calon Yudas banyak di ini tempat. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau ketemu saya waspada, akan muncul Yudas-Yudas baru. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari firman Allah. Ini sekali lagi peringatan yang mungkin saudara dengar tidak mengenakan telinga. Tapi saya jujur mesti menyampaikan supaya kita semua kelak jadi Kristen sejati. Kita semua akan masuk surga. Kita semua akan menikmati hidup kekal. Ketemu Yesus, bukan ketemu Yudas Iskariot. Itu kerinduan kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan,
Oke, kita batukan. Cek, kesana itu volume lah supaya yang di rumah dong dengar. Sungguh be omong ini. Ya sudah. Oke. Cek 1 2 tambah belum. Saudara yang diberkati Tuhan. 1 cek. Baik. Saudara, kita akan lihat kenapa orang jadi Kristen KTP kok dia aman-aman saja. Saya mau tunjukkan beberapa ciri-ciri. Sekarang kita lihat ciri-ciri ini, lalu kita cocokkan dan kita pundiri. Jangan sampai ada di beta. Jangan sampai ada di beta hidup, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi betul mesti jujurin, karena firman Allah itu cermin buat kita sekalian. Firman Allah ini yang loti betul hidup. Kas tunjuk betul kaliru, kas tunjuk betul salah, itu kebenaran. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan itu penting sekali. Nah, sekarang kita akan memperhatikan ayat ini. Tolong dibacakan kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 mulai sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan perlahan-lahan ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Yohanes 2 18. Cik. Oke, silakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anakku. Rasul Yohanes bilang anak-anakku, itu berarti saudara dan saya ini dianggap dekat. Makanya dia sebut anak-anakku. Ini waktu nih, dia bilang ini waktu yang sudah terakhir. Nah, ingat ini waktu ini sudah terakhir. Artinya, saudaraku, kalau dia bilang waktu terakhir, itu berarti Tuhan sudah datang, Tuhan sudah dekat. Terus lanjut. Dan seperti yang telah kamu dengar, ya, seorang antikristus akan datang. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dikatakan bahwa akan datang antikristus. Terus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dan Rasul Yohanes mengatakan bahwa sekarang ini sebanyak antikristus. Jangan tunggu nanti lagi, sekarang ini sebanyak. Terus. Itulah tandanya, ya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Banyak antikris yang disebut dalam ayat 18 itu berasal dari antara kita. Dengan kata lain, orang yang sebut diri antikristus atau orang yang menyatakan dirinya antikristus itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan di luar kita. Terus. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi dong, itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi dong ada di dalam gereja, mah dong sungguh-sungguh ada di dalam gereja. Dong pun hati itu ada pasiar di Kupang sana, ada pasiar naik di Tilong, ada yang turun di Oil Pua, ada yang di Pasar Resau, mah dong pun tunggu di gereja. Ini setan antikris loh. Saudara yang diberkati Tuhan. Terus lanjut. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab kalau dong ada di dalam gereja dan dong pun hati juga di gereja, dong pun hidup juga di gereja, semua ada di gereja untuk Tuhan. Itu ayat bilang apa? Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan. Sampai mungkin dong akhirnya sampai bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati. Sampai mungkin dong jadi antikris. Sampai mungkin dong akhirnya menolak Kristus. Itu sampai mungkin. Karena mereka memang sampai sungguh-sungguh. Makanya akhirnya mereka jadi antikris. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya mau bilang, Kristen KTP itu Kristen yang asal nama datang gereja. Bahkan Kristen KTP itu separuh pamokol datang gereja. Lonceng gereja bunyi, diangkat sepaik menuju Pikemur. Angkat parah
itu Kristen KTP. Hanya dia pun datang gereja itu pas Natal, Paskah, dengan Mausidi, ya, atau lain-lain foy-foy dia pas perjamuan kudus yang gereja sedia. Ini setan antikristus masuk di depo otak ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada kok. Ih, mantap. Ya. Itu saudara yang diberkati Tuhan. Kalau itu suamimu, dengar baik-baik para mama-mama. Saya dengar mama suara banyak. Kalau itu lu laki, pulang dan ngomong dengan dia. Bapak mari kau potong dua sungguh-sungguh sudah. Jangan kau mama sendiri di gereja. Bapak main pelok parang terus. Dengar baik. Lebih parah lagi kalau bapak bukan pelok parang, mah pelok moke. Itu lebih berat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari sungguh-sungguh. Kalau yang hadir pada malam ini, bapak-bapak dan mama masih tinggal di rumah, tolong pulang kasih ingat mama. Jadi Kristen jangan KTP, saya Kristen. Jadi Kristen, hidupmu seluruhnya harus menjadi Kristen. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan solepak lu yang jadi Kristen, hanya lu pun KTP yang jadi Kristen. Itu yang tadi ayat bilang, lu hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lu tidak termasuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya ini dong kalau datang gereja ini bikin potong pusing. Karena buka kidung jemaat pun soleh tahu. Nyanyi lagu kidung jemaat pun soleh tahu. Dia pun tahu cuma bapak mantu dari Welasi. Buta horo. Mari kita buka kidung jemaat. Dia bingung setengah mati. Hai etme ya, hai etme. Di sini di bahasa rawan. Saudara yang diberkati itu. Bingung mau mati, apalagi suruh buka Alkitab. Itu lebih parah lagi. Ini orang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau betul tanya, lu agama apa? Ayo Kristen Tuhan. Hai murai sidi. Ya murai naik Tuhan. Boleh. Makin tu masalah lihat dia pun ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Kristen model kayak begini. Jangan harap masuk surga. Lu pun tanpa di neraka. Memang begini malam. Dia bilang bapak, tapi waktu dia mati itu beti juga gambar perjamuan kudus. Itu putar balik. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi anda jangan pikir beti perjamuan kudus jadi Tuhan ada terima dia. Tuhan lihat lu pun kesungguhan di ini dunia. Lu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Allah. Beta omong ini malam, ini ayat firman Allah. Lu antikristus sebenarnya. Hanya persoalan lu pakai angka 66 sah. Ya saudara. Hanya itu saya usah pakai. Malu sebenarnya antikristus. Karena lu sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Karena orang Kristen itu hari Minggu dia pun kaki ada di gereja. Orang Kristen itu dia ada di gereja. Yang nama Uka, Tius, PU itu waktu di gereja. Uka mana yang ada di masjid? Saudara yang diberkati, bukan soal dalam gereja. Maria itu di gereja, Magdalena di gereja. Bukan ditampal. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh jadi Kristen, ini percuma. Matius 15 ayat 19, baca itu ayat dulu. Matius 15 ayat 19. Matius 15, 19. Silakan.
Matius 15 ayat yang ke-19. Ayat 8 dan 9, bukan 19. Ayat 8 sampai. Beta lupa ya. Ya 8 9. Silakan. Matius 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ini bangsa, ini maksudnya bangsa Israel. Dong menyanyi puji Tuhan dan mampu mulut, tapi apa yang mereka lakukan? Silakan. Padahal hatinya jauh daripada hatinya jauh dari Tuhan Allah. Terus percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka lakukan, ajarkan itu perintah manusia, bukan ajaran firman Allah. Jadi dong Kristen, tapi bukan Alkitab yang dong pakai. Dong ajaran bukan Alkitab. Alkitab itu dong dengar, malah dong tapis luar. Dong kasih geser, orang Kupang bilang. Dong mau ajaran nenek moyang turun temurun, itu yang dong pegang mati punya. Ini juga Kristen yang sekarang, ini model kayak begini di Kupang terlalu banyak. Datang gereja pendeta mulai khotbah ayat-ayat Alkitab, sampaikan firman Allah, tapi dong lupa buang itu ayat-ayat. Dong bikin dong punya sendiri, dong bikin dong mau sendiri. Itu banyak Kristen hari-hari ini. Tapi dong bilang kami Kristen. Tapi Mam Pendeta khotbah, ingat bapak-bapak dan mama-mama, Alkitab katakan jangan mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Efesus 5 ayat 18. Dong keluar pi tak tunggu hari Senin, masih hari Minggu dong sudi paklaru memang. Dong bilang hai itu mantom di gereja. Saudara, padahal dong dengar ini ayat Alkitab ngomongin. Ini Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Dong dengar bahwa Alkitab berkata tidak boleh mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Saudara, ada yang suka, orang Kupang bilang apa lesuk, berlari kiri kanan. Dia bilang, Bapak kami minum tapi kami tidak mabok Bapak. Lu tahu lu tidak mabok itu dari mana? Saya tanya. Ya. Yang tahu lu mabok atau tidak itu kita ini yang lihat, ini yang tahu. Ya sudah. Dia bilang dia tidak mabok, tapi dia punya suara mulai fly berat. Ya sudah. Hai kami tidak mabok. Hai kami mabok. Hai kau tidak mabok. Kau tidak mabok yang kau punya suara model kayak begitu. Orang suara tegas lu punya hai kamu. Ya kau tidak mabok. Orang tidak mabok tuh mata menyala, lu punya mata begini. Itu yang kau tidak mabok. Orang tidak mabok itu jalan tegak, lu punya jalan. Kau tidak mabok, saudara. Orang bilang tidak mabok, tapi jalan begitu. Mata semua tertutup, saudara. Buka tutup, buka tutup. Omong hela panjang. Ini yang lu bilang lu tidak mabok. Saudara diberkati itu. Hai kan tidak mabok, Bang. Kami tidak mabok. Tapi kita ngomong lain, dia jawab lain. Hai lu dari mana? Hai saya. Tidak mau. Akan tidak mabok, sudah. Ini sudah jam 12 ini. Kita bilang begitu. Dia bilang, kau salah lihat jam. Itu kalau itu masa saya masih pagi. Campur jodoh. Lalu tidak mabok. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang-orang begini, kadang-kadang hanya les kiri kanan. Saya ingin sampaikan kepada saya, makanya jangan bilang lu soalnya mabok, putar balik. Justru yang bilang tidak mabok itu ada mabok berat. Orang yang saudara tuh selalu mengaku bahwa dia tidak mabok, itu kan mabok berat. Itu yang gue bilang kami jago minum. Orang jago minum itu tidak pernah mengaku dia mabok. Saudara,
Ya, karena dulu saya juga begitu. Orang tanya, lu mau? Sampai mau. Harus begini, sampai mau. Aku baru setengah jalan yang salah itu. Kau tambah lagi, kau bandar sudah. Kita sampai pagi di sini. Karena apa? Dengar firman lupa buat. Saudara, dengar firman sentak itu kebenaran. Ya. Saudara diberkati benar ini saya ingin sampai. Makanya tukang mabok tidak ada di sorga. Omuhin. Amin Tuhan. Yang tidak mengerti ikuti saja kata-kata saya. Ya saudara. Ingat baik-baik, makanya tidak ada penamuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Atau saudara mau lihat bukti ayat ini, Galatia pasal 5. Baca, kan ayat terkenal itu. Hanya mungkin saya harus baca. Galatia 5 ayat 19 mulai sampai ayat 20. Silakan dibacakan. Galatia 5 ayat 19 dan 20. Silakan. Galatia pasal ke-5 ayat 19 hingga ayat ke-20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Terus kedengkian, kemabukan, perseteruan. Sampai situ dulu. Ada itu mabuk atau tidak? Hah? Sudah lihat? Ada toh? Kemabukan itu ada. Saudara, lalu bagian terakhir ayat itu mengatakan apa? Silakan dibaca. Pesta pora dan sebagainya. Terus ayat 20. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Terhadap semuanya itu yang tadi dia ngomong dari awal ayat 19 sampai di ayat 21 dia bilang kemabukan. Saudara, dia bilang semuanya itu dikatakan apa? Kuperingatkan kamu. Kuperingatkan. Terus seperti yang telah kubuat dahulu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Berarti Paulus juga dulu pernah mabuk. Terus bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Bahwa siapa masih melakukan hal-hal demikian, masih mabuk larut, masih saudara minum moke, masih bilang jago minum, tapi model kebeto tadi fly berat. Anda dengar baik. Ayat itu bilang apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, biar mereka di pinggir juga. Tidak di pinggir juga tidak. Soalnya ada bagian. Saudara diberkati. Bapak biar sampai kaki satu di sorga, satu tagantung juga. Tidak bisa, tidak ada bagian. Tapi yang bilang jelas. Saudara diberkati. Makanya ingat baik-baik. Kita ibadah dengar firman, jangan lari lewat kita pun otak. Jangan lari lewat dari kita pun telinga kiri tembus telinga kanan. Dengar firman, simpan di dalam hati. Dengar firman, lakukan kebenaran. Karena hanya orang yang melakukan kebenaran yang akan hidup selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, di sorga tidak ada pemabok. Bilang samping kiri kanan, di sorga tidak ada orang malas gereja. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan mabok larulai. Bilang samping kiri kanan, jangan pemalas gereja lai. Amin. Nah, jadi sekarang saya tanya, Kristen KTP banyak atau sedikit? Terlalu banyak. Tapoa. Dibanding Kristen yang sungguh-sungguh sedikit. Saudara yang diberkati, lebih banyak Kristen KTP. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Kalau begitu di sorga lebih banyak orang atau di neraka lebih banyak? Sekali lagi, di sorga lebih banyak atau di neraka lebih banyak? Bilang hari ini kalau Tuhan Yesus datang, 1, 2, 3.
woi berarti neraka rame. Tapi beruntung saudara, Tuhan Yesus belum datang. Firman-Nya datang lebih dulu supaya kita semua bertobat dan memberi hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita harus bikin neraka sepi. Sekali lagi kencang-kencang, neraka harus sepi. Surga harus ramai. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi itu baru ciri yang pertama. Ciri pertama, susu banyak. Nah, sekarang kita masuk ciri kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Orang Kristen yang seperti apa? Yang saudaraku disebut Kristen KTP. Saudara yang diberkati Tuhan, Kristen KTP itu dia butuh sesuatu dari Yesus, tapi dia tidak butuh Yesus. Dia butuh berkat dari Yesus, dia butuh mujizat dari Yesus, tapi Yesusnya dia tidak mau. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi malam saya di oil buah di bawah sini toh, saudara. Ada orang bersaksi setelah ibadat selesai, lalu ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kenapa dulu dia masih sehat, dia selalu cari Yesus, tapi sekarang dia stroke berat. Dia sekarang ini cari Yesus di mana-mana, saudara. Sebentar dia pergi Soe cari Yesus di Soe. Di Soe tidak dapat, dia naik di Bena. Sampai di Bena tidak dapat, dia turun lagi ke Tanah Merah. Tanah Merah tidak dapat, dia terus pilih Tablolong, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, dia cari Yesus untuk apa? Karena dia lagi stroke dan dia butuh kesembuhan. Makanya dia cari Yesus. Sebenarnya dia tidak membutuhkan Yesus, dia hanya membutuhkan mujizat dari Yesus. Itulah Kristen-Kristen KTP. Itulah Kristen-Kristen yang hanya tempelan, yang hanya agamanya Kristen. Kalau ditanya mau mujizat, mau berkat, mau sembuh, mau, tapi mau beri hidup untuk Yesus, pikir panjang. Saudara yang diberkati Tuhan, ini Kristen kebanyakan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, orang sehat, orang tidak butuh Yesus. Orang lagi punya duit, orang tidak butuh Yesus. Yesus nomor 10. Saudara yang diberkati Tuhan, seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Rap-Rap pernah berkata begini, saudara, di dunia ini ada kapal selam yang begitu canggih, ya saudara. Mulai dari yang bisa tenggelam ke dalam 3 jam lalu muncul kembali. Saudara, ada lagi kapal selam yang dibuat oleh Amerika bisa masuk, saudara, 3 bulan di dasar laut baru muncul kembali. Tetapi Pendeta Rap-Rap bilang kapal selam yang orang Kristen lebih dahsyat, karena dia bisa tenggelam 12 bulan baru muncul kembali. Yaitu saudara, dia masuk bulan Januari, silam terus, Februari, Maret, April, dia silam terus. Nanti Desember baru dia muncul di darat lagi, ya saudara. Dia muncul di permukaan. Itu kapal selamnya orang Kristen lebih dahsyat. Itulah Kristen KTP saudara. Itu lebih canggih dari seluruh kapal selam yang ada di dunia ini. Tanya samping kiri kanan, kau kapal selam itu tidak? Saudara yang diberkati Tuhan, jangan hanya butuh berkatnya Yesus, jangan hanya butuh mujizatnya Yesus, butuhlah Yesus di dalam hidup saudara. Karena Yesus Tuhan Allah segalanya dalam hidup kita. Tidak ada yang tergantikan selain Yesus yang luar biasa itu. Amin. Jangan hanya mau dia berkat dong. Dengar baik-baik, kalau Anda dapat Yesus, Anda dapat segalanya. Tapi kalau Anda dapat berkatnya, Anda belum tentu dapat Yesusnya. Karena itu lebih baik saya dapat Yesus dibandingkan berkatnya. Karena kalau dapat Yesus berarti segalanya adalah bagian saya. Amin. Saudara lihat ini ayat ya.
sebelum Filipi pasal 2 ayat yang ke-11, saya minta dulu baca Kisah pasal 4 ayat 12. Perhatikan dua ayat ini ya, Kisah 4 ayat 12, lalu kemudian nanti pindah di Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11, tapi Kisah 4 ayat 12 lebih dulu. Silakan dibaca. Kisah 4 12. Silakan kakak. Kisah para Rasul pasal keempat ayat yang ke-12. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini, dengarkan ini ayat. Tidak ada nama lain yang diberikan. Tidak ada nama lain. Saudara dengar baik-baik. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan terus kepada manusia. Terus yang olehnya terus kita dapat diselamatkan. Kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Itu berarti Yesus punya nama itu terlalu luar biasa, di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Hanya ada satu nama, dan nama itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, lihat lagi Filipi 2 ayat 11. Silakan dibaca. Filipi 2 ayat 11. Perhatikan. Ini saudara, supaya saudara tahu Yesus punya berarti itu seperti apa. Silakan. Filipi pasal yang kedua ayat yang 11. Dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Amin. Semua lidah mengaku. Siapa yang sudah mengaku bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Lu sudah mengaku Yesus ini adalah Tuhan, nanti Yesus datang kembali, lu akan mengaku juga. Jadi yang sekarang yang sudah mengaku Yesus Tuhan, nanti tunggu dia pun tanggal main. Karena Yesus pasti akan datang kembali. Wahyu pasal 22 sudah bilang, aku akan datang segera. Dan kau yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, kau akan mengaku pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan terlambat mengaku Yesus Tuhan. Nanti sudah datang baru, Yesus ternyata lu Tuhan. Minta maaf, berpikir itu hari ini kayu batu yang itu hari disembah di sana. Lu bodoh, makanya hari ini ngomong memang. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya baik-baik, nanti orang menyasar banyak. Lanjut itu ayat baca. Silakan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Suami. Sudah. Ayat 12. Silakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu taatlah. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Yang mana semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Kenapa kau tidak mau taat kepada Yesus? Terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan itu keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Terus. Dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Lanjut. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jangan hanya pendeta Ana baru mulai pura-pura munafik kiri kanan. Terus. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kapan saja orang tidak ada, pendeta tidak ada, siapapun tidak lihat beta, yang penting Tuhan lihat beta. Karena Tuhan adalah Tuhan saya. Yesus segalanya dalam hidup saya. Dan saya bertanggung jawab dengan Yesus, bukan dengan yang lain. Amin. Jadi saudara jangan hanya butuh Yesus itu hanya saat-saat tertentu saja. Orang Kristen begini ini Kristen yang putar balik. Sungguh saudara yang diberkati Tuhan. Kristen yang sungguh-sungguh itu dia butuh Yesus di mana saja, kapan saja. Yesus segala-galanya di dalam hidupnya. Yesus pernah marah kepada murid-murid karena saudara yang diberkati Tuhan, mereka cari Yesus. Murid-murid dalam arti ini bukan 12 murid, tetapi orang banyak yang pada waktu itu mau ikut Yesus. Mereka hanya datang ikut Yesus karena Yesus bikin mujizat, kasih makan 5.000 orang, kasih kenyang orang. Akhirnya dong nere-nere, orang Kupang bilang, dong mulai makan rumput, mau naik model ke Semoto, dong cari Yesus. Yesus di mana? Dong di situ. Yesus di mana? Dong di situ. Padahal bukan dong mau ikut Yesus sungguh-sungguh, sonde, karena hanya
sesuatu dari Yesus. Yohanes 6. Perhatikan ayat ini. Saya mau kita baca Yohanes 6 ayat 26. Baca ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Iya, silakan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Iya. Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu mencari aku, Yesus bilang. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Bosong iku beta karena bosong makan roti dan kamu kenyang. Bosong kenyang. Makanya bosong nere-nere datang ikut. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya orang Kristen yang saudara model-model begini dong, pasang telinga. Hi, betul di bena sana itu waktu kalau doa tuh itu langsung yang lumpuh berjalan, yang tuli melihat, yang tuli mendengar, buta melihat, dong sampai di bena sana. Soalnya semua dong pulang datang lagi. Dong dengar lagi dong pasang telinga. Aduh di soe sana tuh itu membuat dia doa tuh langsung air itu rubah jadi anggur. Dong lari pisau esa. Ini Kristen butuh mujizat sa. Tuhan Yesus dong son butuh. Makanya lonceng bunyi teng dong tidak pasang orang. Beta sa, lihat lu model begini ini besok cek lama. Apalagi Tuhan Allah. Sungguh, saudara diberkati itu. Tapi kadang-kadang kita bikin Tuhan Allah. Ini model kita pun anak bermain dong tuh. Yang betul atur dia. Beta ada perlu jadi lu tolong beta catat kalau lu son tolong beta lu lihat lu bikin lu anak bermain mang kali. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Kristen mesti ingat Yesus lebih penting dari berkat. Yesus lebih penting dari mujizat. Yesus lebih penting dari apapun. Dia segala-galanya di dalam hidup kita sekalian. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, malam ini beta datang. 1, 2, 3. Beta butuh Yesus. Sekali lagi, beta butuh Yesus lebih dari segala-galanya. Saudara lihat ini ayat Wahyu pasal 3 ayat 17. Tampilkan, baca ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Baca itu ayat Wahyu 3. Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 ya, hingga ayat yang ke-19. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ini jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu dia bilang, botong ini kaya, botong ini sore kurang apa-apa. Jadi dong saudara lihat, dapat segala-galanya dari Tuhan Allah. Berkat-berkat dong dapat semua. Jadi dong kaya raya. Tapi apa yang Tuhan bilang? Silakan baca lagi. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dong tidak kurang apa-apa. Makan lengkap, minum lengkap, saudara uang ada, mau jalan di mana saja, alat transportasi lengkap, rumah nyaman, dong tidak kurang apa-apa. Pakaian bisa gonta-ganti, ini hari mau pakai Ramayana punya, besok RB di Naikoten punya, lengkap. Lanjut. Dan karena engkau tidak tahu, tapi dong sudah tahu, Yesus bilang bahwa engkau melarat dan malang. Engkau melarat, malang, terus miskin, buta, dan telanjang. Terus maka aku menasihatkan engkau. Maka Yesus menasihati mereka supaya engkau membeli daripadaku. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang telah dimurnikan di dalam api. Terus agar engkau menjadi kaya. Supaya kau jadi kaya. Ternyata mereka ini kaya jasmani, rohani miskin. Rohaninya telanjang, rohaninya buta. Ini Kristen KTP yang hanya cari berkat-berkat jasmani, yang hanya cari kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi rohaninya miskin melarat. Langsung di ayat 19. Baca.
Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Makanya Yesus bilang, kamu ini beta sayang. Makanya beta togor bosok, beta hajar bosok. Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu sudah togor hajar, Tuhan bilang apa? Ayat 20, silakan dibaca. Lihat aku berdiri di muka pintu. Yesus bilang begini, tolong lihat, beta ini ada di bosok muka pintu. Pintu hati. Saudara, kalau Yesus ada di muka pintu mereka, di pintu hati mereka, saya tanya, kira-kira Yesus di dalam atau Yesus di luar? Di mana? Di luar. Yesus tidak ada dalam hidup mereka. Yesus masih di luar. Makanya Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu mengetok-ngetok. Terus, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan masuk mendapatkannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini orang Kristen yang hanya butuh berkat. Yesus dia tidak butuh. Yesus dia kasih tinggal di luar sana. Orang Kupa bilang fareh dan lu dolo. Yang penting beta bisa makan, yang penting beta bisa minum. Lu urusan nomor sekian. Makanya orang-orang begini saya bilang hanya cari Tuhan kalau dalam keadaan kepepet, air sudah batang leher, baru mulai cari Tuhan Allah. Kristen KTP, Kristen seperti ini Yesus belum ada dalam dirinya. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan jadi Kristen model kayak begini. Jadilah Kristen yang Yesus bukan ada di luar, tapi Yesus ada di dalam hati kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau tanya, siapa yang rasa Tuhan ada di dalam hatinya? Angkat tangan. Sedikit saja yang rasa Tuhan ada di dalam hati. Yang lain Tuhan masih di luar kok. Baik, turun tangan. Saudara yang diberkati Tuhan, puji Tuhan karena saudara merasakan Tuhan ada di dalam hati saudara. Tetapi saya mau bersaksi, saya pernah merasakan di mana Tuhan tidak ada di dalam hati saya. Sebelum saya percaya dan bertobat sungguh kepada Tuhan, saya sudah Kristen, tapi saya tidak rasa Tuhan ada dalam hati saya. Saudara, mungkin Anda berkata, sekali lagi, mungkin Anda berkata, tetapi Anda belum bisa merasakan bedanya Tuhan hadir dengan Tuhan tidak hadir. Tapi saya bersaksi bahwa saya pernah merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup saya. Tuhan tidak ada di dalam hidup saya. Saya rasa Tuhan terlalu jauh. Tuhan tertahu di mana? Padahal saya Kristen. Saya masuk gereja, saya ada di ruang kebaktian, tapi saya tidak merasakan Tuhan dekat saya. Saudara. Tapi setan saya rasa begitu dekat. Kenapa saya katakan setan begitu dekat? Saya jalan tengah malam kalau lewat tempat-tempat sunyi, saya ngeri bulu badan berdiri. Berarti setan dekat atau jauh? Hah? Itu setan dekat, makanya bulu badan berdiri. Jadi sekarang kalau saya tanya lagi sama saudara, saudara biasa rasakan Tuhan lebih dekat atau setan lebih dekat? Hah? Tuhan, amin, amin, saudara. Ada orang yang saudara sekali lagi seperti saya dulu, di dalam gereja tidak rasa Tuhan dekat. Kenapa saya bilang saya dalam gereja tidak rasa Tuhan dekat? Saya dalam gereja rasa gelisah setengah hati. Kalau kebaktian terlalu lama saya mulai baedo kiri kanan. Saudara, padahal saya di dalam gereja, tapi saya baedo kiri kanan. Saudara, karena saya tidak rasa Tuhan ada dekat saya. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya mendengarkan kesaksian. Kemarin di Olpua, saudara, itu orang katanya dia tidak betah di dalam gereja. Ibarat kalau terlalu lama dia keluar, itu dia nasbodu, sudah. Dia tarik satu dua batang, habis itu baru dia masuk lagi gereja. Ya sudah. Kalau pendeta masih khotbah lama lagi, dia keluar lagi, saudara. Di kamar mandi lagi, tapi bukan bikin apa-apa, isap rokok. Tapi itu orang Sumatera. Itu orang Sumatera. Saudara diberkati. Dia tidak betah di dalam gereja. Karena dia merasa kalau 1-2 jam tidak helah, rokok sudah bakar, itu dia mulut mulai banyak. Nah ini orang seperti ini dia lebih rasa hadirat setan dibanding hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati. Dan setan dibilang saya juga bagian dari itu. Kalau setelah lalu lama, dia rasa gelisah mau mati.
Tapi kalau saya nonton film di rumah, saudara, biar sampai jam 12. Di sini ada yang masih, mungkin handphone di sini tidak pakai sinyal, jadi mantap ini saudara. Ya, jadi Anda tidak terlalu terpengaruh. Saya dulu, saudara yang diberkati, tinggal di kota. Jadi saudaraku, nonton film. Dulu belum ada HP, saudara. Nonton sampai larut-larut malam, tidak mengantuk. Nonton sampai jauh-jauh malam, tidak mengantuk. Padahal itu penonton di tetangga rumah. Kadang-kadang saudaraku tetangga ini sujengkel karena potong selalu pulang-pulang kan. Dia banting pintu, pompak. Mama kok saudara rasa malu sama sekali. Duduk. Orang-orang mau tidur. Saudara, tapi kok saudara rasa malu. Potong betah. Sampai satu hari saudara diberkati Tuhan. Nah itu film kesukaan. Telenovela dulu. Ya sudah. Jadi potong supi dari jam 6 sore. Sudah. Nonton habis itu telenovela. Lanjut terus. Jadi tahu-tahu pulang. Orang sampai sugelisa. Kiri kanan orang mau makan di sore bisa. Karena kotokan. Dia mau aja kotong makan di pasti dan pun nasi takor. Ya sudah. Nah ini tiap malam datang terus cuma satu malam satu minggu satu kali bah. Ini tiap malam main parkir di orang rumah terus. Saudara yang diberkati itu. Satu hari kami pergi, lalu saudara udah bilang, TV rusak pulang pilih rumah. Botong pulang ini sudah muka malu mau mati. Orang bilang TV rusak, tapi saudara dikasih nonton. Saya begitu betah. Langgar 2-3 hari potong pilih. Padahal orang sombong itu dari katanya itu semua terima lulai. Saudara diberkati Tuhan. Adakah di gereja yang pernah bilang begitu? Lu jangan datang. Lu datang dia bikin kamu mau di gereja. Sana ada orang yang larang. Lu mau Sabtu Minggu di tinggal di ini gereja tamuka. Lu mau bikin apa saya ini gereja tamuka. Tapi berapa banyak orang yang betah di dalam hadirat Tuhan? Tidak banyak. Saudara. Jadi saya ingin ingatkan kepada saudara yang diberkati Tuhan. Jangan hanya bilang Yesus ada di dalam hati. Rasakan bahwa Anda betul-betul rasakan Tuhan selalu dalam hidupmu. Rasa rindumu kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya. Itu bukti bahwa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mama pendeta tadi yang banyak angkat tangan. Nanti saya minta dong angkat tangan lalu Mama pendeta lihat. Catat dong nama baik-baik. Ya, saudaraku, awas tidak datang gereja. Saudara diberkati, kalau tidak datang gereja berarti Anda hanya omong putar balik. Ini dalam gereja. Ingat, kalau Anda berkata Yesus ada di dalam, rasakan bahwa Dia lebih penting di atas segala-galanya. Amin. Amin. Lebih penting dari pasar, lebih penting dari kios, lebih penting dari semua ladang, sawah, apalagi kebun. Lebih penting piara sapi, lebih penting Yesus di atas segala-galanya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Malam ini sekali lagi, jangan jadi Kristen KTP. Saya ulang, Kristen KTP adalah Kristen yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kristen KTP saudaraku hanya membutuhkan berkatnya Yesus tapi tidak membutuhkan Yesus. Itu Kristen KTP. Terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, apa itu Kristen KTP? Yang terakhir, saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kita membaca ayat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Perhatikan ayatnya. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara perhatikan, jika Anda mengaku tadi saya tanya, sudahkah Yesus di dalam engkau? Sudah. Tapi kalau masih hidup di dalam kegelapan, itu ayat bilang, kamu berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu dia tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Dia kalau sudah diterang-terang terus,
Tidak sebentar digelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Ikut Tuhan itu ikut Tuhan sepenuhnya. Jangan ikut setan Tuhan, setan Tuhan, setan Tuhan. Itu bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang sungguh-sungguh itu sekali Tuhan Yesus, sudah Tuhan Yesus. Tidak pakai yang lain-lain lagi. Tapi banyak orang Kristen masih begitu. Sebentar Tuhan, sebentar rumah adat. Sebentar Tuhan, sebentar kuburan. Sebentar Tuhan, percaya lagi para dukun. Ada Kristen begitu. Saudara yang berkati Tuhan. Jangankan di ini tempat ini bokong. Saudara, yang sunyi di kota-kota sana sama banyak. Saudara, beberapa minggu yang lalu, waktu hari pencurahan Roh Kudus, peringatan pencurahan Roh Kudus, saudara, selesai itu saya diminta untuk KKR di Tanah Merah. Bukan Tanah Merah, selewat sedikit masuk Oebelo, ya, di gereja Exodus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pusat Lasit. Itu saja di situ masih banyak yang dukun-dukun. Saya di Molok di dukun masih terlalu banyak. Dan yang itu Kristen-Kristen. Hari Minggu dong pergi gereja, tapi dong buka kios dan bilang kita butuh pelaris. Dong pergi dukun sana. Dong pergi bawa ayam merah na, ayam hitam na, ayam ungu na. Ada ayam ungu kok. Saudara yang diberkati. Ada Kristen model begini. Dong bungkus, dong pundoi di amplop, dong bawa, padahal persepuluhan di gereja seson pernah bawa, buta huruf dong ini. Dong pikasi di dukun yang tidak jelas. Ayam kasih mampendeta 1 ekor pun son pernah, ma dong bawa pilih dukun sana. Saudara yang diberkati. Ayam bertelur datang menetas, dong makan buang semua. Tuhan punya tidak lupa buang. Tetapi begitu dukun minta, ingat, kalau kau mau kios laris, ingat itu. Ini ayam merah, tidak boleh campur bulu hitam juga. Dia diburu cari. Ingat, lu mau dapat jodoh toh, lu seumur 40 tahun belum nikah ini. Lu pun garis tangan jauh begini, lu pun ayam mesti 3 ekor tapi warna hitam semua. Masih percaya begini. Saudara yang diberkati. Saya bersaksi di mana? Saya lupa. Saudara. Saya ini dulu pernah kena tipu, pegang obat nona. Saudara. Ternyata itu obat nona tuh akar pepaya. Akar pepaya yang diikat dan kain merah. Nabi tepi, baik tolong dulu. Salam nona tapi dia tolak, salam tolak. Anak, gampang saja, ikuti kata-kata baik. Mulai baca mantra segala macam. Selama waktu helat, tunggu. Dia buka satu tutupan peti kecian, dia kasih keluar itu akar. Dia bilang hanya ada satu pantangan, ala dengar. Pantangan apa batu? Kincing tidak boleh bawa. Nanti akar dingin. Saudara yang berkata itu. Beta sudah tobat, baru beta tahu. Beta pernah gali kasih di pohon pepaya nih. Baru bilang ini akar, yang dulunya kayak bebawa. Akar pepaya nih buta huruf. Dia tipu beta isi-isi. Saudara. Akar pepaya, saudara, dan itu bikin sengsara. Karena ini soalnya boleh kincing, soalnya boleh bawa. Kalau bawa maka dingin. Saudara itu berkata itu. Jadi walaupun mau kincing beta tahu. Karena dingin. Saudara itu berkata. Putar balik mau mati. Saudara. Ya, tapi banyak orang masih percaya. Model kayak beta. Percaya, saudara, Anda kena tipu. Itu dukun dong makan ontong betul. Saudara yang diberkati itu, makan ontong. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu
sudah diterang, jangan pilih gelap. Terang lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dahsyat, di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, satu kali saya ke KR baru 1 bulan yang lalu, kali di daerah Tekari. Itu daerah sudah ada listrik di desa itu, saudara. Padahal desa ini kalau ini masih jauh dari jalan raya desa. Itu desa itu dekat dari jalan raya desa. Lalu saya tanya, kok begini tahun? Kenapa listrik sana masuk di desa? Bapak kepala desa tidak mau listrik. Ini saya heran. Selama ini orang buruh, bagaimana cara supaya listrik masuk? Ini kepala desa cegah listrik sana boleh masuk. Dia sampai buku testa. Ada model kayak begini. Lama-lama kita mulai pikir, dan sampai orang hidup dalam kegelapan. Makanya dia masih mau setan-setan. Kan setan tuh suka dengan gelap-gelap. Saudara yang diberkati itu, orang lagi kepengen listrik masuk, sudah kepengen listrik masuk. Waduh, saudara yang diberkati itu, terang itu membuat kegelapan sirna. Dan saudara tahu, Yesus sumber terang sejati. Karena itu kalau ada Yesus, seharusnya kegelapan tidak boleh ada di dalam hidup orang Kristen. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang saudara, saya ulang lagi, suara di terang tapi bermain di gelap, ini Kristen putar balik. Kristen yang belum sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda Kristen tapi masih bermain dukun, Kristen tapi masih lebih percaya kuburan, Kristen tapi lebih percaya paranormal, Kristen lebih percaya garis tangan dan lain sebagainya, Anda Kristen tempelan, Kristen KTP, dan mati pasti masuk neraka. Karena itu malam hari ini, buang semuanya itu. Datanglah kepada Yesus satu-satunya sumber juru selamat, terang yang sejati, supaya hidup kita benar-benar ada di dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati, 3 kebenaran ini menolong kita sekalian pada malam hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, jangan jadi Kristen yang main-main dengan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh jadi Kristen. Kalau jadi Kristen sungguh-sungguh, saudara akan ada di dalam kerajaan Allah. Jangan seperti Yudas Iskariot, jadi rasul tapi rasul putar balik, munafik. Dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak memberi hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, sekali lagi saudara, jangan hanya cari berkatnya Yesus, cari Yesus sungguh-sungguh untuk hadir dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, ingat baik-baik, sudah ada di dalam terang, tidak boleh pantang kepada kegelapan. Gelap harus sirna dan terang harus menjadi bagian di dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan, dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan. Buka hatimu dengan sungguh, pujian disiapkan, suaramu ku dengar memanggil diriku, dan kita semua rindu malam ini ada jamahan, ada pemulihan, ada perubahan yang terjadi atas hidup kita, atas tempat ini, atas gereja ini, atas kampung ini. Kita rindu Allah nyatakan kuasanya di tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita percaya malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa. Oh haleluya. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Semua boleh tutup mata di hadirat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan sekarang, supaya Tuhan membasuh saudara pada malam hari ini dengan darahnya. Dia memampukan saudara, dia sucikan saudara. Tidak boleh ada satupun yang jadi Kristen KTP. Kita semua harus jadi Kristen sejati. Buka hati, beri hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku.
tanganmu di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Setiap saudara yang membutuhkan Tuhan, saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan, saudara merasa bahwa Tuhan segalanya, Yesus segalanya, boleh angkat tanganmu di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dia sedang melihat hatimu, Dia sedang melihat hidupmu. Dia mau engkau akan melihat sesuatu terjadi pada malam hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Dia memulihkan, Dia mau lakukan segala sesuatu yang luar biasa. Ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan, ada hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan buat setiap saudara. Haleluya. Tuhan sedang melihat setiap tangan yang terangkat di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mengundang semua yang sudah mengangkat tangan maju ke depan. Bahkan mungkin yang belum angkat tangan pun, kalau saudara mau maju silahkan maju. Saya malam ini akan berdoa bagi setiap saudara. Cepat, yang sudah angkat tangan mari maju ke depan dan kita akan berdoa. Malam hari ini jangan biarkan saudara pulang tanpa mengalami sesuatu dengan Tuhan. Ayo segera maju ke depan dan kami akan berdoa buat setiap saudara. Singar Soel menaikkan pujian ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Tuhan yang panggil saudara ada di depan pada malam hari ini. Tuhan yang melihat setiap hati saudara. Tutup mata saudara yang sudah maju ke depan. Boleh tetap angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Amin, amin, amin. Haleluya. Orang-orang muda, jangan engkau berkeras hati. Kalau engkau rindu dilawat Tuhan, berikan hidupmu pada Tuhan malam ini. Maju ke depan. Kami akan berdoa buat setiap saudara pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Amin, amin, amin. Supaya ku digotota. Ya ku digotota di bawah surga. Aku datanglah. Aku datanglah. Tuhan. Dalam darah-Mu kudus. Aku datanglah. Aku datanglah. Mari para hamba-hamba Tuhan, kita boleh ada bersama doakan setiap mereka. Biarkan Tuhan menjamah, Tuhan menyembahkan, Tuhan lawat hidupmu malam hari ini. Terima kuasa, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasanya dinyatakan atas hidupmu. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapanmu, kuasamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi atas setiap pribadi, lepas pribadi, apa berdoa pada engkau dapati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan urapan baru, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada roh di tempat ini. Dalam nama Yesus, curahkan kuasa-Mu atas setiap. Dalam nama Yesus.
sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Pemulihan terjadi sekarang ini. Pemulihan terjadi sekarang ini. Bapa di sorga, Engkau dapati semua umat Tuhan yang sudah maju, yang juga sudah kami doakan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, mungkin yang tak dapat hamba-Mu sentuh dengan tangan ini, tangan yang terbatas ini, tapi ada tangan Tuhan yang tidak terbatas itu sedang terkedang, sedang terulur, sedang ternyata atas hidupmu. Dijamah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perubahan terjadi pada malam hari ini, pemulihan terjadi di tempat ini, sehingga ada transformasi, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan gerakkan di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau di atas segala-galanya, Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat tempat desa Bokong ini Tuhan. Engkau Allah yang tahu akan keberadaan desa ini, Engkau tahu akan kebutuhan desa ini, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memulihkan desa ini Tuhan. Engkau datangkan sesuatu yang dapat merubah sehingga desa ini boleh maju, lebih berkembang lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gereja Immanuel di tempat ini. Tuhan berkati mulai dari Ibu Pendeta sebagai ketua majelis jemaat sampai kepada semua jajaran majelis, diaken, para penatua, guru-guru PAR. Oh Tuhan, semua kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, diberkatilah mereka, usaha ladang diberkati, bisnis mereka diberkati. Oh Tuhan, rumah tangga mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun di atas setiap mereka. Angkat setiap kutuk yang mengikat mereka, kutuk maut, kutuk keturunan, kutuk hukum Taurat, dalam nama Yesus. Lepaskan, bebaskan, beri mereka kemerdekaan sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah yang luar biasa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa Tuhan, sakit di bagian kepala, sakit di bagian yang tidak dapat dilihat, oh Tuhan, di bagian tangan, di bagian kaki, atau di bagian apapun Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh. Mari nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Pulanglah setiap kami dengan penuh keberkatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh bekerja pada malam hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan, dan semua kita yang sudah diberkati oleh firman Allah dan telah mengalami lawatan Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita sekalian. Saya kembalikan. Baik, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, yang merasa diberkati Tuhan, mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Sambil berjalan kembali ke tempat, coba angkat tangan yang diberkati.